ini di ibadah sekolah minggu Efrata Anugrah dan bertemu dengan Kak Lita. Hari ini kakak mau memulai ibadah sekolah minggu, akan tetapi kakak mau adik-adik absen terlebih dahulu ya, dengan menuliskan komentar di kolom live chat di bawah ini dengan kata-kata saya siap. Jadi saya itu nama adik-adik dan kemudian spasi siap. Misalnya Kak Lita siap, Brian siap, Laura siap, Jose siap, gitu ya adik-adik. Oke, kakak tunggu absennya 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik, kakak rasa adik-adik udah absen semuanya ya. Dan sekarang ini kakak mau ingatkan kepada adik-adik untuk menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh kakak Indah. Oke adik-adik, adik-adik sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Sudah siap? Meskipun kakak gak bisa mendengarkan suara adik-adik di rumah, kakak yakin adik-adik juga menjawab siap dengan semangat di rumah. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, Engkau membimbing kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, berilah kami dengar-dengaran, berilah kami kekuatan untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, juga lindungi teman-teman kami yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau membimbing teman kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan mau memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini ya, berhati-hati terhadap tangan, mulut, dan kaki kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
kita lebih semangat lagi ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Pam 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 pam. Ini mengajarkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak marah-marah, dan kita harus menyayangi teman-teman kita. Nah, adik-adik, ketika kita menyayangi teman-teman kita, maka kita juga harus berhati-hati terhadap segala tindakan yang kita lakukan untuk teman kita. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang ini kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik, bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kakak pimpin dalam doa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami telah memuji Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kami dengar-dengaran Tuhan, supaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, dapat kami tanam Tuhan di hati kami Tuhan, dan bertumbuh dan juga berbuah lebat Tuhan. Sehingga Tuhan, dari firman-Mu Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan dan tuntun Kakak Indah yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan melalui Kak Indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, jangan lupa menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh Kak Indah. Oh iya, adik-adik jangan di-skip juga karena nanti akan ada film yang spesial terkait dengan firman Tuhan nanti. Jadi kalau di-skip adik-adik bakal ketinggalan. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini bisa kembali lagi belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang kesabaran Yesus. Silakan kalian catat, kesabaran Yesus. Kesabaran berasal dari kata dasar sabar. Sabar adalah kata sifat dan tidak semua orang memilikinya. Tapi dalam banyak hal kita semuanya membutuhkan kesabaran. Bahkan setiap hari hampir semua aktivitas kita yang kita lakukan butuh yang namanya kesabaran. Nah, kalau kalian punya teman yang baik, sahabat yang baik dan punya sifat yang sabar, pasti kalian senang dan suka kan? Punya kakak, orang tua, kakek, nenek yang sabar, kalian juga pasti merasa senang. Semuanya senang berkawan dengan orang yang sabar. Nah, kita sama-sama belajar ya. Apa itu kesabaran? Kesabaran artinya, dicatat ya. 1. Tidak mudah marah-marah atau emosi. Yang kedua, tahan hadapi cobaan. Karena biasanya kalau kesabaran itu diidentikan dengan seorang yang sedang menghadapi kesusahan atau penderitaan, itu ya. Yang ketiga, kesabaran adalah tidak tergesa-gesa atau tenang. Yang keempat, kesabaran adalah mudah memaafkan atau mengampuni. Kemudian untuk ayat-ayat firman Tuhan hari ini, kakak ambil dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Itu ayat yang pertama, kalian catat ya. Ayat yang kedua, Roma 3:25. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 12. Ada 3 kitab yang kita pelajari hari ini. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, Roma 3 ayat 25, kemudian yang ketiga dalam Kolose 3 ayat 12, nanti kalian baca. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nanti setelah kalian pelajari firman Tuhan, kalian bisa baca firman Tuhannya ya. Nah, sekarang tentang kesabaran kakak punya cerita. Kita saksikan bersama-sama cerita berikut. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka.
Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. "Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, gimana? Sudah dengar tadi ceritanya? Sudah lihat tadi ceritanya? Cerita tentang siapa tadi? Yusuf. Pasti kalian sudah sering mengikuti ceritanya dari sekolah minggu ya.
Kenapa Yusuf tadi? Yusuf dibenci kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri. Yusuf disayang oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya Yusuf? Ya, Yakub. Ya, Yusuf dibenci kakak-kakaknya. Akhirnya Yusuf menghadapi berbagai masalah adik-adik karena kakak-kakaknya tadi iri. Jadi Yusuf dimasukkan sumur, kemudian dijual, kemudian dia masuk penjara. Dia mengalami banyak kesusahan, banyak masalah. Tapi apakah Yusuf mengomel? Tidak. Yusuf ini punya kesabaran. Karena apa? Karena Yusuf hidupnya takut akan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita punya kesabaran seperti Yusuf? Kita harus punya hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita punya hidup takut akan Tuhan? Kita harus bergaul dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? 1. Suka berdoa. Yang kedua, suka baca firman Tuhan. Sama halnya jika kalian punya hubungan baik dengan papa maupun mama, pasti sifat-sifat yang baik dari papa mama pasti akan turun ke kalian. Begitu caranya ya. Untuk kita bisa punya kesabaran, kita harus punya hubungan yang baik, bergaul dengan Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau sampaikan contoh dalam kesabaran, contoh hidup dalam kesabaran. Ketika kalian disakiti teman atau diajak teman, kalian tidak menjadi marah, tidak menjadi ngambek bahasanya ya, tapi kalian bisa memaafkan teman kalian tadi. Kemudian contoh yang kedua, saat ditegur papa mama karena kalian melakukan suatu kesalahan, kalian tidak menjadi ngambek juga, tidak membantah orang tua atau bahasa Jawanya ngelamak, tidak boleh ya. Tapi kita harus dengar-dengaran dengan sabar, kita mendengarkan apa nasihat dari orang tua tadi. Contoh yang ketiga, contoh dalam kesabaran. Ketika kalian meminta sesuatu atau menginginkan barang sesuatu, minta pada papa mama, tapi belum diturutin, kalian nggak boleh marah-marah atau ngambek atau memaksa orang tua, tidak. Tapi kalian harus punya itu tadi yang namanya kesabaran. Sabar sampai orang tua punya duit dan membelikan kalian apa yang kalian inginkan. Itu ya, contoh-contoh dari kesabaran. Ngerti firman Tuhan hari ini? Ya, itu kakak juga belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita, yaitu hidup dalam kesabaran. Jangan lupa tadi ayatnya di mana aja? Di dalam 1 Timotius, nanti dibaca ya. Kemudian dalam Roma 3 ayat 25, kemudian dalam Kolose 3 ayat 12. Dibaca di rumah. Nah, untuk kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi ini, untuk memiliki kesabaran, miliki hubungan baik dengan Tuhan. Jadi kalau kalian ingin memiliki kesabaran seperti kesabaran Yesus, kalian harus bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ngomong dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana kalian dengan orang tua ngomong, kita juga sama Tuhan harus punya komunikasi yang baik. Dari situ kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Kak Indah mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalan nanti kalian tulis di selembar buffalo atau karton ya, terserah kalian warnanya apapun. Ayatnya dalam Kolose 3 ayat 12. Boleh kalian tulis pakai stabilo, pakai spidol warna-warni boleh. Kalian tulis sebagus mungkin, semenarik mungkin, warna apapun yang kalian suka pakai spidol warna-warna itu kan ada kan, tulis ya. Kolose 3 ayat 12 bunyinya apa aja itu. Kemudian kalau sudah ditempel di kamar kalian ya, masing-masing punya kamar kan. Kalau kamarnya dengan papa mama ya taruh di kamar situ ya. Ketika kalian bangun pagi melihat ayat itu, kalian bisa ngomong sama Tuhan supaya Tuhan kasih kesabaran dan melakukan ayat tersebut. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Mengerti semuanya ya. Kita sama-sama belajar dan meneladani Tuhan Yesus yang adalah guru agung kita. Kita mau sama-sama belajar dari teladan Tuhan Yesus, hidup dalam kesabaran. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan sampai di sini. Kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan. Semuanya sikapnya doa, tutup matanya, tangannya dilipat. Kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama lewat ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang sabar. Ajari kami meneladani Engkau, Bapa kami, Guru kami. Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam kesabaran Bapa. Apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, ajari kami memiliki kesabaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati
kakak-kakak kami yang pagi ini sudah melayani Engkau dalam segala bidang ya Tuhan, baik itu musik, WL, singer, dalam menyampaikan firman Tuhan juga. Tuhan berkati semuanya, tambahkan hikmat marifat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak dapat mengikuti ibadah online. Apapun kesibukan mereka, Tuhan tolong senantiasa. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau mereka ada yang lemah, berikan kekuatan ya Bapa, supaya minggu depan bersama-sama kami kembali boleh mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, berikan keamanan, ketentraman senantiasa, damai sejahtera-Mu ada atas Indonesia Tuhan, terlebih juga kota Surabaya di mana kami tinggal. Tuhan berikan damai sejahtera, berikan Tuhan ketenangan ya Bapa. Tuhan, kalau ada saudara kami yang dalam musibah, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan, Tuhan kiranya tolong mereka ya Bapa, kuatkan mereka Tuhan, mereka tetap Tuhan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami sepanjang hari-hari ini ya Bapa, supaya kami senantiasa mengucap syukur, supaya kami senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan, bahkan mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.